istilah makanan tinggal kita ambil sendok, udah masukkan ke mulut kita. Ya, mereka lah yang mengelola bahan-bahan makanan ini. Mereka lah yang paham Quran dan Sunnah. Terjadilah di buku-buku mereka tentukan, dan itulah kemudian akhirnya disebut dengan mazhab. Kita udah tinggal nyantap. Kalau kita mau mengadon lagi, yakin nggak bisa. Bahasa Arab nggak paham, doib apa hadis sahih juga nggak tahu. Ya, kita hari ini kan juga taklid sama imam ulama hadis. Imam Bukhari meriwayatkan, kita kan nggak sudon sama beliau. Apa betul Imam Bukhari riwayatnya hadis sahih? Itu bukti kita udah taklid sama ulama Imam Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan sahih, kata beliau. Kita kan pasti enggah-enggah juga, Pak. Imam Muslim bilang sahih, ya kita bilang sahih. Ini buktinya kita nggak bisa langsung ke Quran Sunnah sendiri nyari itu sahih apa tidak, kecuali dari panduan ulama. Dan ternyata dalam beberapa hari lagi kita berkurban, juga kita diingatkan oleh Allah tentang ini, di mana ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27-nya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ada orang dulu berkurban tapi Allah enggak terima kurbannya, yakni si Qabil, ya, kurbannya dengan yakni hasil pertaniannya, sedangkan kurbannya Habil dengan kibas putih, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disimpan Allah di surga untuk mengganti posisi Ismail, ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah, ya. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang bersabar untuk taat kepada Allah. Allah akan ganti yang lebih baik. Jangan seudon sama Allah. Allah perintahkan aku sholat, enggak berasap dapurku, udah seudon sama Allah, Pak. Kalau udah wajib pasti Allah bereskan masalah kita itu. Belajar dari Ibrahim, 86 tahun baru Allah berikan dia Ismail. Ini juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, walaupun riwayatnya Israiliyat, tapi banyak ulama mengatakan kalau udah mereka meriwayatkan, jangan dustakan 100%, namun juga jangan dipercaya 100%. Ala kulli hal, sudah sepuhlah Ibrahim baru dapat anak. Sekitar 80-an tahun barulah Ismail dapat. Usia falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa diajak di usia bisa diajak untuk dia kerja. Diajak kerja, Pak, sama abinya. Ya, usia kalau dalam seorang ulama tafsir menyebutkan usia sekitar 13, dan ini mirip usia Rasulullah ketika diajak dagang ke Syam oleh Abu Thalib yang berjumpa dengan pendeta Buhaira di sana, itu usia Rasul 12 tahun. Ya, maka banyak yang mengatakan usia Ismail ketika disembelih itu usia 13 tahun dan atau kurang lebih dari itu. Nah, udah lama nunggunya, 80-an tahun baru dapat anak. Bayangkan, Pak, kalau di sini hari ini 80-an tahun udah kayak apa, Pak? Mungkin udah putus asa, udah yakin nggak dapat aku nih. 40 tahun aja nggak kunjung Allah kasih anak. Gimana, Pak? Putus asa mungkin. Tapi oleh Rasulullah yang mulia ini, namanya Ibrahim Khalilur Rahman ini, terus Rabbi habli minas salihin. Itu kan doanya yang Allah abadikan dalam Quran. Ya. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya, surah Ibrahim ayat 40 itu. Masya Allah. Tidak putus asa minta anak saleh, Allah berikan. Tentu dengan waktu yang lama, menunjukkan kesabaran Ibrahim juga sudah teruji, maka layak dia mendapat anak saleh. Saking kan salehnya, ya abatif alma tu'mar. Udah ya abi, kalau memang itu perintah Allah, mainkan sajalah, sekalipun aku taruhannya. Masya Allah. Anak kita bisa gitu nggak, Pak? Ya, udahlah ya, buatlah ya. Sholatlah ya ke masjid ya. Oh, itu mah enteng, dia nggak ada taruhan di dia, nggak ada ngefek ke dia, nggak ada bahaya di tubuhnya. Mungkin kita ikhlas nyuruh mempersilahkan keluarga kita untuk ibadah kepada Allah ketika tidak berdampak dengan kita. Tapi kalau berdampak dengan kita, berat, Bang. Suami mau dakwah, istri udah mulai, Bang, kemana, Bang? Semalam kan udah ngaji, Bang. Rajin kali ya, Bang, nih. Ya, ini juga duit perlu dicari, Bang. Apa ngasih asik ibadah terus. Ya. Kalau ada pengaruh kepada dia, mulailah. Kita akan diuji oleh Allah iman kita. Berat itu. Nah, Masya Allah, Ismail alaihissalam, sekalipun ya aku harus mati dengan ibadah itu engkau amalkan, tafadhal ya, silahkan. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapatkan aku menjadi hamba Allah yang sabar. Masya Allah. Sembelih, Allah
kirimkan kembali kibas nasi Habili itu menurut riwayat Ibnu Abbas. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah berikutnya apa? Ini sambil silakan kita diskusi soal kurban saja malam yang mulia ini. Persilakan nanti siapa yang mau bertanya, sudah disiapkan ya. Saya hanya ngasih prolog saja tentang kisah kurban ini mengantarkan kita, juga ada kaitannya dengan kenapa kita belajar fikih ibadah agar amal kita diterima oleh Allah, karena dulu ada orang kurban tidak Allah terima amal ibadahnya, baik tidak sesuai dengan syaratnya atau karena niat yang tidak benar ya. Nah, dari kisah ini juga ulama ajarkan kita, dan dari kisah Ibrahim dan Ismail ini ajarkan kita untuk kalau ibadah jangan terlalu pede, udah Allah terima. Tadi sahabat mulia Abu Darda ucapannya disampaikan Ibnu Katsir ketika tafsirkan ini Al-Maidah 27. Satu sholat aku dikasih tahu Allah terima, wah udah sangat senang aku, dan lebih baik untukku daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, lagi-lagi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam yang mencontohkan kurban yang syar'i dengan sembelih kambing, kan begitu? Kita alhamdulillah Pak ya, nggak diuji Allah untuk nyembelih anak. Kok nyembelih anak ujiannya kurban cuman Pak? Tak ada yang mau. Ya. Jadi udah sangat mudah sekali, 2 juta selesai, udah bisa kurban. Ya, coba kita diuji Allah sebagaimana Ibrahim, dan memang nggak layak kita diuji Allah kayak begitu, nggak kuat iman kita Pak ya. Ibrahim kuat, dia yakin kalau Allah perintahkan pasti ini ada hikmahnya. Allah wajibkan saya melakukan amal ini, Rasulullah sunnahkan untuk mengamalkan sunnah ini, pasti ada hikmahnya. Walaupun belum kesini kita, apa bagusnya ya? Sunnah itu apa bagusnya? Kayaknya nggak ada. Hati-hati. Ibrahim saat itu belum tahu bahwa Ibrahim udah sembelih aja, nanti anakmu Ismail ku ganti kibas. Nggak ada riwayat begitu Pak. Belum tahu dia. Bahkan istrinya pun Allah uji begitu. Bang, betulnya nih Bang, seriusnya Bang, Abang tinggalkan aku sama Ismail kecil masih bayi di padang tandus seperti ini Bang. Ini inisiatif Abang apa cemana? Apa dari Allah? Allahu amaraka. Apakah Allah yang merintahkanmu Bang? Iya, ini juga dari Allah. Lihat ucapan istri solehah Pak. Siapa yang punya istri kayak begini? Ya udah Bang, kalau itu perintah Allah, Allah tidak mungkin membiarkan kami di sini. Dadalah pula sama Ibrahim. Ibrahim pergi. Punya istri kayak gitu Pak. Ditinggalkan padang tandus, nggak dikasih apa-apa. Loh, ini Bang kok kayak gini kali? Ya. Tapi ya nggak perlu dicontoh ya Pak ya, nggak perlu dibuat. Hari ini nggak kayak begitu lagi ya. Jangan, hati-hati, kita nggak menyarankan begitu. Tapi hikmahnya apa? Taatnya nih kepada Allah, yakinnya nih kepada Allah, ini harus ditiru. Yang kurang apa? Banyak cerita sejarah dalam Al-Quran maupun para sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maryam juga demikian, hamil, haus. Coba apa Allah perintahkan dia? Ya, masya Allah, guyang itu pohon korma. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Yakin nggak Pak? Perempuan disuruh goyang pohon korma. Awak laki-laki disuruh Allah aja protes kita. Ya Allah, mana tuh goyangkan kuning ya Allah? Sawit aja lah, udah kurma Nusantara ya. Kurma Nusantara sawit. Ya, ini laki-laki jangankan perempuan. Disuruh Allah misalnya, udah goyangkan aja tuh pohon sawit, nanti jatuh kau jual, bisa makan nah engkau. Gimana Pak? Protes enggak? Mana jatuh ya Allah? Kurma pun begitu, ya besar tinggi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala uji hambanya yang mulia ini Maryam alaihissalam, ibundanya Isa alaihissalam. Ya, udah goyangkan saja tuh pohon korma, jangan banyak protes, kira-kira gitu. Bener aja, walaupun itu hamil Pak. Udah perempuan hamil pula. Dilakukan, yang penting Allah yang merintahkan. Digoyang bener jatuh. Ya, masya Allah. Kemudian ada sebagian pakar menyebutkan, bagi yang hamil bagus nih pakai kurma. Ke situ pula larinya Pak ya. Ya, memang enggak ya, tapi ya mudah-mudahan benar secara medis. Kita juga nggak tahu, saya juga nggak paham. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini agar amal kita diterima oleh Allah, tirulah ya, dan mengambil hikmah dari perkara kurban yang sedekat lagi kita akan datang kepadanya ya. Ibrahim alaihissalam pun mengajarkan kita, setelah ibadah maka berharaplah kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Ya, seperti itu. Quran surah Al-Baqarah 127-nya.
Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika Ibrahim dan Ismail, kedua nabi yang salih ini, telah meninggikan bangunan Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Mereka tinggikan, mereka bangun, mereka bina, mereka dirikan itu Ka'bah. Setelah melakukan hal itu, ibadah yang mulia itu, apa doanya, Pak? Silakan dicek ayatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, karena sungguh Engkau Maha Sami', mendengar, dan Maha Alim, mengetahui. Maka Imam Salaf Tabi'in Uhaib Ibnul Warad rahimahullah, ucapan beliau ini lagi-lagi Ibnu Katsir menampilkan. Ya, saya senang tafsir Ibnu Katsir ini dahsyat, Pak. Seorang ulama tafsir mazhab Syafi'i, ya, muridnya Syekhul Islam Taimiyah itu, ya. Masya Allah, dahsyat kalau memberikan tafsir sesuai dengan hadis-hadis, ya, dan bagaimana ucapan-ucapan salaf yang perlu di situ. Apa kata Uhaib Ibnu Al-Warad rahimahullah? Ya Khalilar Rahman, duhai engkau kekasih Allah yang Maha Rahman, Ibrahim. Duhai engkau wahai Ibrahim, ya, tarfa' qawaim baitir Rahman, engkau telah tinggikan rumahnya Allah yang Maha Rahman, wa anta musyaffaq, tapi engkau masih takut, kemudian harap-harap cemas, ya, agar Allah terima amal ibadahmu. Gimana hari ini kondisi kita, Pak, posisi kita, Pak, dengan Ibrahim alaihissalam? Artinya bahwa lihat Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah, amal ibadahnya sangat mulia. Itu pun setelah ibadah minta taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadahku. Artinya apa? Enggak kepedean. Kita yang bukan kekasih Allah, bukan nabi Allah, bukan orang saleh, bukan katakanlah tidak, ya, Allah alam bisawab, di mata Allah kita bagaimanapun kondisi kita, tayyib, kok jarang pula Rabbana taqabbal minna. Maka orang beriman yang sempurna imannya ikuti sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu ada dalam Al-Quran, namanya sifat-sifat orang beriman. Di surah ke-23, ini surah Al-Mu'minun. Tapi di sana ada nanti surah Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surat ke-40. Nama lainnya surat Ghafir. Al-Mu'min atau Ghafir di nomor surat ke-40. Di sana ada nanti Al-Mu'minun. Jadi kalau mau lihat sifat-sifat orang beriman, ada di surah ke-23, surah Al-Mu'minun. Di antara surah Al-Mu'minin ini, sifatnya orang beriman di ayat ini, di surat ini, di ayat yang ke-60-nya. Ya, orang beriman itu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang beriman itu ketika dia memberikan apa yang Allah berikan, artinya mensedekahkan harta yang Allah titipkan kepada mereka, saat sedekah harusnya orang beriman itu wa qulubuhum wajilah, hatinya takut. Dan tafsirnya sebagaimana dari hadis Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut di situ apa? Dan Ibnu Katsir juga menyampaikan tafsirnya, karena hampir seluruh ulama tafsir sampaikan apalah maksud 2360 ini. Orang beriman kalau sedekah hatinya takut, ternyata takut di situ adalah takut jangan-jangan Allah tolak amal ibadahnya. Kita tadi barusan maghrib, jangan terlalu pede. Doa Rabbana taqabbal, ya Allah terima salawatku itu ya Allah. Harus ada ketakutan dalam hati ini, jangan-jangan ditolak Allah. Kalau udah seperti itu, mantap imannya. Karena sifat orang beriman diantaranya kata Allah demikian. Saat mereka sedekah, memberikan apa yang Allah titipkan dari harta dunia ini, hati mereka sembari takut cemas. Harap-harap cemas. Jangan-jangan Allah tolak ini. Ya. Dampak bagusnya apa? Efek baiknya apa? Ketika kita harap-harap cemas, jangan-jangan amal kita ditolak Allah, maka kita berusaha sekuat mungkin untuk mengamalkan 2 rukun amal diterima ini. Kenapa? Ketika ibadah takut kita, jangan-jangan ditolak. Ibrahim saja nggak kepedean, amalnya mulia, mendirikan Ka'bah, orangnya mulia, itu pun Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka apalagi kita? Maka insya Allah dengan sifat beriman yang sempurna ini, insya Allah membawa kita, mari belajar syar'i, belajar fikih ibadah, agar sesuai dengan rukun kedua amal kita diterima oleh Allah. Selain yang pertama, wajib juga ikhlas. Allahu a'lam bishawab.
Ikhwatul Islam, azanallahu wa iyyakum. Taib, untuk pembukaan mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai fikih